Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai konsep cerdas dan strategi belajar. Namun sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Jar Graciana Yulianto dengan NIM 007, Vivia Inaya Hadi 021, Cempaka Puspa Kencana 041, Mila Anggun Wanda 175, dan Livanda Sulko 178. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus mengetahui definisi kecerdasan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Anita E. Woolford. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan baru secara umum. Menurut Gregory, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang berharga dalam satu atau lebih struktur budaya tertentu. Dan menurut Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai pada budaya tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyian, membedakan dan mengubah diri melalui bunyi-bunyian atau suara bernada dan berirama. Yang kedua ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, berempati, mengorganisasikan kelompok, teman, dan bersosialisasi. Kecerdasan ini punya self-awareness dan mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Yang selanjutnya ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna, serta hal-hal di alam serta peka terhadap alam dan lingkungan. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan membedakan ragam emosi, menandainya dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Yang selanjutnya ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berkaitan erat dengan kata-kata baik lisan maupun tertulis. Kecerdasan verbal linguistik ini mampu berkembang dengan baik dan punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan ritme kata-kata. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika, seperti memiliki kemampuan berpikir secara konseptual dan punya kapasitas untuk membedah pola numerik dan logika. Yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial, merupakan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, seperti mengubah penangkapannya ke dalam dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Selanjutnya ada kecerdasan gerak kinestetik, yaitu adalah kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Orang dengan kecerdasan seperti ini mampu mengontrol gerak tubuh untuk mengatasi sebuah objeknya. Contohnya pemain bola mengendalikan bolanya. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kecerdasan individu. Tentu saja, tingkat kecerdasan individu satu dengan individu lain itu berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor genetik dan usia, atau faktor eksternal seperti faktor pola asuh orang tua dan faktor sosioekonomi serta edukasi individu. Yang pertama ada faktor genetik dan usia. Beberapa studi menyimpulkan bahwa pengaruh genetik memiliki tingkat yang berbeda mulai dari 30 hingga 80% dan telah disepakati bahwa pengaruh genetik akan meningkat seiring bertambahnya usia. Struktur dan kegunaan otak berkontribusi besar pada tingkat kecerdasan seseorang. Otak memiliki beberapa fitur yang mungkin dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang, seperti
ukuran dan bentuk dari lobus frontal, banyaknya darah dan aktivitas kimia pada lobus frontal otak, banyaknya gray matter dalam otak, yakni sebuah komponen yang berfungsi untuk memproses informasi ke otak, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Yang pertama yaitu adalah pola asuh orang tua. Karakteristik dari orang tua dan bagaimana cara orang tua mengasuh anaknya tentu akan mempengaruhi kecerdasan intelijen maupun kecerdasan emosi anak. Ketika individu hidup di lingkungan yang berstimulasi baik, tentu kecerdasan akan berkembang dengan baik pula. Sebuah studi menyatakan bahwa kecerdasan ibu memiliki korelasi yang dekat dengan kecerdasan keturunannya. Hal ini dapat berkaitan pula dengan masa menyusu individu. Studi lain menemukan bahwa pemberian ASI pada anak memiliki efek positif pada perkembangan kognitif anak. Kemudian ada faktor sosioekonomi dan edukasi anak. Faktor sosioekonomi dan edukasi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Dalam hal ini, pendapatan keluarga yang lebih tinggi dapat menyeratkan sekolah yang lebih baik untuk anak dan juga setiap tingkat stimulasi kognitif yang mungkin tersedia bagi anak. Setelah kita mempelajari mengenai kecerdasan, kita akan masuk pada strategi belajar. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan untuk kalian. Yang pertama adalah pengertian dari strategi belajar dan strategi belajar. Kedua, langkah-langkah strategi belajar. Dan ketiga, tips belajar. Definisi strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh seseorang individu agar dapat tercapai segala misi yang menjadi harapan seorang individu. Sedangkan belajar adalah sesuatu yang terjadi di dalam benak seseorang, yaitu di dalam otaknya. Belajar terjadi terutama ketika seseorang merespon dan menerima rangsangan dari lingkungan eksternalnya. Maturasi hanya memerlukan pertumbuhan dari dalam. Proses belajar mencangkup interaksi dengan lingkungan dan berlangsung di dalam otak. Nah, dari definisi strategi dan belajar itu tadi, diperoleh definisi strategi belajar. Strategi belajar adalah sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu, atau dalam hal ini adalah tujuan belajar. Di strategi belajar menurut Buddha, yang pertama ada strategi utama dan strategi pendukung. Kedua, strategi kognitif dan strategi metakognitif. Ketiga, strategi sintaksis dan strategi semantik. Strategi utama dan strategi pendukung itu maksudnya adalah strategi utama dipakai secara langsung dalam mencerna materi pembelajaran. Strategi pendukung dipakai untuk mengembangkan sikap belajar dan membantu pembelajar dalam mengatasi masalah. Contohnya adalah gangguan, kelelahan, rasa frustasi, dan lain sebagainya. Sedangkan strategi kognitif dan strategi metakognitif, strategi kognitif dipakai untuk mengelola materi pembelajaran sehingga dapat diingat untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan strategi metakognitif adalah langkah yang dipakai untuk mempertimbangkan proses kognitif seperti mentoring diri sendiri dan penguatan diri sendiri. Sedangkan yang ketiga ada strategi sintaksis dan strategi semantik. Strategi sintaksis maksudnya adalah kata fungsi, awalan, akhiran, dan penggolongan kata. Strategi semantik adalah berhubungan dengan objek nyata, situasi, dan kejadian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi belajar. Yang pertama, tentukan durasi belajar dan durasi istirahat. Teman-teman bisa menerapkan teknik Pomodoro di mana kita harus fokus belajar, yakni membaca materi atau mengerjakan tugas kurang lebih selama 25 menit dan beristirahat selama 5 menit. Teknik ini bisa diulang sebanyak 4 siklus. Untuk waktu istirahatnya sendiri, teman-teman bisa melakukan peregangan, minum air, dan berjalan-jalan sebentar supaya lebih fokus saat siklus selanjutnya berjalan.
Namun masih banyak teknik belajar lain yang bisa teman-teman coba. Misalkan metode belajar Feynman, teknik mencatat Cornell, teknik SQ3R, dan lain sebagainya. Kedua, tentukan goals. Menentukan goals atau tujuan juga tidak kalah pentingnya. Teman-teman bisa memulainya dengan membuat tujuan kecil namun terus berkelanjutan. Misalkan, saya harus menyelesaikan materi pada bab ini selama 4 siklus belajar dengan teknik Pomodoro, atau mungkin dengan tujuan yang lebih memiliki jangka panjang. Misalkan, saya harus lancar berbahasa Inggris setelah belajar selama 4 bulan. Yang ketiga, pastikan Anda berada di lingkungan yang nyaman untuk belajar. Lingkungan yang mendukung untuk belajar sangatlah penting. Misalkan, kita bisa memilih tempat yang tenang, tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hilangkan stimulus yang dapat mendistraksi. Salah satu hal yang menjadi penghambat belajar efektif adalah munculnya distraksi. Dan yang paling sering serta paling besar distraksinya adalah gadget. Mungkin teman-teman bisa mematikan gadget terlebih dahulu jika ingin belajar dengan baik. Untuk timernya sendiri, kita bisa menggunakan timer yang biasa atau mungkin bisa menggunakan jam waker. Selanjutnya yaitu tips belajar. Yang pertama, membentuk lingkungan yang fokus stimulusnya pada edukasi untuk menciptakan suasana edukasi. Yang kedua, melakukan belajar kelompok dengan teman melalui aplikasi meeting seperti Google Meet, Zoom, ataupun video call untuk mengurangi rasa bosan. Tapi dengan menentukan waktu yang jelas. Tujuannya adalah agar pelajar dapat lebih fokus ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga, memberi jeda dalam belajar sehingga anak tidak kelelahan. Jangan lupa imbangi antara belajar dan rekreasinya. Yang keempat, menyediakan fasilitas belajar daring yang nyaman dan minim kendala teknis sehingga proses belajar tidak sewaktu-waktu terganggu. Dan yang kelima yaitu tetap menjaga atau memulai lagi kebiasaannya sebelum pandemi, agar saat pandemi selesai, pelajar sudah siap untuk belajar secara luring. Misalnya, membiasakan bangun dan mandi pagi seperti saat sebelum pandemi. Pada umumnya ada 3 gaya belajar yang berbeda. Yang pertama ada gaya belajar visual, di mana individu akan lebih berfokus pada penglihatannya. Biasanya, individu dengan gaya belajar visual ini akan cenderung berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Selain itu, mereka juga cenderung merasa kesusahan saat menerima instruksi yang hanya disampaikan berupa verbal atau hanya dengan omongan saja. Namun di sisi lain, mereka tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Individu dengan gaya belajar tersebut dianjurkan untuk belajar dengan cara membaca buku yang ada ilustrasinya atau dengan menonton video serta mencatat materi menggunakan metode mind mapping. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori akan lebih mengandalkan indera pendengaran mereka, di mana mereka akan lebih mudah memahami suatu materi jika dijelaskan secara verbal seperti dengan mendengarkan penjelasan dari dosen atau guru mereka. Individu dengan gaya belajar ini biasanya akan lebih mudah untuk terdistraksi oleh keramaian. Mereka juga akan merasa kesulitan saat mendapatkan tugas yang melibatkan visual. Mereka juga cenderung akan belajar sambil berbicara atau bergumam. Hal ini biasa mereka lakukan agar dapat lebih mudah dalam menghafalkan sesuatu. Individu dengan gaya belajar auditori disarankan untuk belajar dengan cara mendengarkan penjelasan guru atau dosen saat mereka berada di kelas. Kemudian bisa juga dengan merekam penjelasan dari guru atau dosen agar bisa didengarkan lagi nantinya. Mereka juga tetap disarankan untuk membaca buku. Namun, agar materinya lebih mudah dipahami, mereka bisa membacanya sambil bergumam. Selain itu, mereka juga bisa belajar dengan cara berdiskusi dengan teman mereka. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik.
Individu dengan gaya belajar kinestetik akan lebih menyukai proses belajar yang melibatkan gerakan atau dengan mempraktikkan secara langsung mengenai apa yang sedang mereka pelajari. Individu dengan gaya belajar ini cenderung akan merasa kesulitan jika harus menulis sesuatu. Namun, saat harus menceritakannya secara langsung, mereka justru akan merasa lebih enjoy. Individu dengan gaya belajar kinestetik ini biasanya cenderung berbicara sambil menggunakan isyarat tubuh. Selain itu, mereka biasanya akan menghafalkan sesuatu dengan cara sambil menggerakkan tubuh atau bahkan berjalan-jalan. Individu dengan gaya belajar kinestetik disarankan untuk belajar dengan cara melakukan eksperimen berdasarkan materi yang telah mereka dapatkan dari dosen atau guru, ataupun bisa juga dengan mempelajari sejarah dengan cara berkunjung langsung ke museum. Nah, itu semua mengenai strategi belajar dan kecerdasan yang telah kelompok kami sampaikan. Berikut adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih.